Muslim Indonesia baksos di Jepang. Woi. Baksos di Jepang, crowd Muslim Indonesia ya. Kita lihat sini paket makanan dan alat mandi pada Tunawisma di distrik Shinjuku, Tokyo. Wih. Tujuan utamanya sebenarnya dulu ingin mengenalkan Islam ke orang Jepang karena agama Islam di Jepang itu kesannya kurang baik karena pemberitaan di Jepang mengenai perang di negara Islam kan itu selalu muncul. Jadi berawal dari situ, kemudian kita manfaatkan momen Ramadan untuk berbagi dan ternyata banyak juga di Tokyo yang kelihatannya negara maju pun ada tunawisma gitu. Oh. Mana ya mereka yang tidak ada rumah di sana guys ya? Saya baru tahu guys. Tunawisma di Jepang mencapai hingga 3.000 orang guys. Upaya untuk memperkenalkan Islam pada warga Jepang ya. Allah. Juga dilakukan oleh keluarga masyarakat Islam. Mereka mengundang warga Muslim dan non-Muslim untuk buka puasa bersama. Allah. Di Balai Indonesia Kota Tokyo. Ulama Muslim Jepang Syekh Ahmad Meono memperkenalkan salam dari Islam pada para tamu undangan non-Muslim. Harusnya sih terjemahannya sama nggak sih? Saya orang Jepang dan percaya agama Buddha. Jadi Ya. saya tidak dulu biasa jadi acara orang-orang percaya agama Islam. Khususnya seperti Ramadan. Jadi acara ini bagi saya kesempatan bagus untuk memahami pemikiran dan kebudayaan orang-orang percaya agama Islam. Ya. The numbers of Muslims among Japanese are increasing day by day, but still the challenge, in my opinion, hasn't been changed so much, which is how can they stay hold with Islam. Many come, but many go or disappear. That's the reality. Jumlah penduduk Muslim di Jepang mencapai 230.000 orang pada tahun 2020. Populasi Muslim di Jepang diperkirakan terus bertambah. Allah, Alhamdulillah. Seiring dengan peningkatan orang Asia yang menetap di negeri Sakura. Guys, kita lihat di sini ya bagaimana orang Indonesia cara mereka untuk menyebarkan Islam di Jepang sana. Dan sambil itu kita lihat orang Indonesia membantu yang kita lihat pengemis-pengemis yang tidak ada rumah ya. Saya fikir di Jepang tidak ada orang yang minta sedekah guys ya, yang duduk yang di pinggir-pinggir jalan di kaki lima, homeless. Saya fikir tidak ada guys. Ternyata apabila saya lihat video ini ternyata ramai juga yang tidak ada rumah, yang duduk-duduk di kaki lima, tidur di kaki lima guys ya. Dan kita lihat di sini inilah orang Indonesia di mana-mana saja mereka akan membantu dan memberi makan, memberi minum dan memberi tempat tinggal sementara ya untuk mereka-mereka yang tiada tempat tinggal itu. Akhirnya bisa berbuat baik juga nih di Jepang. Jadi ceritanya, aku dan temenku nemuin kunci yang gak tahu ini kunci motor atau kunci apa. Dan ada kunci rumahnya juga yang dicantelin bareng kunci motornya. Karena bingung juga nih punya siapa, jadi kita langsung kasih ke pos polisi terdekat. Dan budaya di Jepang itu, ketika menemukan sesuatu yang hilang, kita bakal diminta nomor telepon supaya orang yang hilang barang ini bisa berterima kasih kepada kita. Tapi waktu aku diminta nomor telepon, aku bilang gak apa-apa pak, gak usah he. Terus polisinya yang ngewakilin bilang terima kasih dan ojigi ke aku. Dan yang menarik, kalau nemu dompet di Jepang terus ada uang di dalamnya, dan kalau kamu ngasih ke polisi, kamu bisa dapat 25% dari orang yang kehilangan. Lumayan gak nih? Kalau kalian nemu dompet di Jepang, kira-kira bakal diapain nih? Segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai nanti lagi. Wow guys, kalau menjumpai uang di Jepang itu akan dikasih 25% daripada nilai uang yang kita jumpa guys ya. Tapi kita tahu ya, uang Indonesia itu kalau 10.000 yen hampir 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah guys ya. Oh banyak guys. Okay, next video.
Tunjukkan aksi kepedulian pemuda Indonesia gotong royong angkat mobil warga Jepang yang terperosok. Allah, orang Indonesia ni semua guys memberi pertolongan untuk mengangkat mobil yang terperosok di dalam longkang itu. Oh, bagaimana dia bisa masuk ke situ ya? Oh ya, jalannya sempit sekali, pantas. Ya. Mujur ada orang Indonesia yang memberi bantuan ya. Ada kabar gembira dari Jepang. Di Jepang ada sekelompok orang Indonesia yang menolong anak kecil yang lagi tenggelam di dalam kolam. Ini kolamnya di Jepang kerja sebagai tokte gino. Bulan lalu mereka waktu lagi pulang dari kerja nemuin anak lagi oboreru di dalam kolam dan mereka langsung masuk ke dalam kolam untuk menolong anak kecil ini. Bulan lalu masih musim dingin dan di tempat mereka juga masih 4,4 derajat, dingin banget. Atas berita ini banyak orang Jepang yang berterima kasih kepada mereka. Hontou ni arigatou gozaimashita. Ya. Mereka dapat penghargaan dari polisi Jepang, guys. Wish, merinding saya guys. Terharu saya melihat bagaimana ya orang Indonesia dia membantu anak kecil yang hampir-hampir lemas di kolam ya. Dan dibantu oleh orang Indonesia dan mereka mendapat penghargaan daripada polisi Jepang. Luar biasa guys, luar biasa ya. Pemerintah Jepang berupaya mencari solusi, salah satunya dengan meminta bantuan dari Indonesia. Negeri Sakura membutuhkan sekitar 840.000 pekerja dari luar negeri, mengingat populasi usia produktif di Indonesia yang masih melimpah. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis dengan berencana mengirimkan tenaga kerja ke Jepang. Indonesia akan menyuplai sekitar 20 hingga 30% dari total kebutuhan tenaga kerja Jepang 5 tahun. Kebijakan ini disampaikan oleh Lydia Hajimone, pejabat KBRI Tokyo, yang menegaskan bahwa tenaga kerja asal Indonesia akan berkontribusi besar dalam membantu Jepang menghadapi krisis demografi. Selain menguntungkan Jepang, kebijakan ini juga memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para pekerja migran yang dikirim ke Jepang. Dengan kerjasama ini, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa mendatang. Diperlakukan dengan baik negeri Sakura. Jepang memuji Indonesia atas tenaga kerja berkualitas yang dikirimkan ke negara tersebut. Demi membuat para pekerja Indonesia merasa nyaman, Jepang bahkan memperlakukan mereka layaknya warga lokal. Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, menyatakan bahwa Jepang sangat terbuka terhadap kehadiran tenaga kerja asal Indonesia. Kami menghadapi tantangan demografi dan menerima pekerja terampil dari berbagai negara. Namun, tenaga kerja Indonesia sangat istimewa karena mereka bekerja dengan sangat giat di Jepang. Oke guys, kita lihat ya. Kita tahu di Jepang itu untuk populasi manusianya semakin berkurangan guys ya. Jadi dengan negara yang moden seperti itu, mereka membutuhkan pekerja-pekerja. Tetapi negara mereka tidak mempunyai ramai warga. Jadi mereka memerlukan hampir 1 juta pekerja daripada berbagai-bagai negara lah. Tidak kira Indonesia kah, daripada negara mana sekalipun kah. Asalkan mahu bekerja di Jepang, mereka akan diberi layanan seperti warga lokal. Jadi apa yang kita lihat di sini, kita lihat pemerintah Jepang sangat memuji pekerja-pekerja daripada Indonesia yang mempunyai rajin yang sangat luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Jadi sebab itulah kita lihat pemerintah Jepang sangat memuji iaitu kehadiran pekerja-pekerja daripada Indonesia. Mertua Jepang heboh lihat kelupas singkong cara Indonesia. Bagaimana guys kelupas singkong cara Indonesia itu? 実は向こうはこういうやり方でやる私は。剥くときはこうやってちょっと切り面入れるじゃない？こうやって切り面入れて。Oh, dibikin jalur daripada atas potong sampai ke bawah. あれか、いやいや、皮が丈夫でずーっと。そう、皮はもう完全に別物になってるじゃんね、皮が。すごいね。例えばこれで dia potong menurun ya, menurun begini. Contohnya begini, dia potong begini. Begini. Begini, turun begini. これでもう芋だけになるもんね。Keren ya dia bilang. Ngasih jajan ke anak-anak Jepang yang lagi main di taman. Oh, ini orang Indonesia ya. Dia kasih jajan sama anak-anak Jepang ya. Bye bye. Indonesia. Oh, Indonesia.
Bye bye. Nakayo Suka ya anak-anak Jepang dikasih jajan. Rin, populasi Jepang benar-benar menyusut secara drastis dan Jepang ternyata meminta bantuan Indonesia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja yang ada di Jepang. Pantas aja waktu itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia sangat menerima kedatangan para pekerja di negaranya. Jadi dengan krisis ketenaga kerjaan ini, itu bakal ngaruh di ekonomi mereka nggak sih? Ya ngaruh banget, Rin. Jadi Jepang itu kan lagi ngadepin krisis populasi. Pokoknya angka kelahirannya itu rendah banget di Jepang dan jumlah lansianya meningkat. Jadi lu bayangin aja, sektor ekonomi mereka tuh terancam karena tenaga kerjanya kurang. Bahkan berdasarkan berita yang ada, mereka membutuhkan 820.000 tenaga kerja dan itu Ini yang seperti saya katakan tadi ya, yang kita mula-mula reactionkan tadi, bagaimana populasi manusia yang ada di Jepang itu berkurangan guys, kelahiran manusia yang ada di Jepang itu. Jadi dia membutuhkan pekerja-pekerja daripada negara asing untuk memenuhi sektor-sektor pabrik mereka, iaitu sektor-sektor yang ada di tempat mereka itu untuk kemajuan negara mereka ya. Jadi mereka sangat membutuhkan pekerja. Jadi kita lihat disebab itulah ramai orang Indonesia datang ke Jepang itu. Ini sebab-sebabnya juga ya. dari Indonesia untuk mengisi kekosongan ini. Jadi Jepang itu ngebuat semacam program visa kerja dan magang. Oh, jadi dengan program itu bisa narik para pekerja Indo untuk kerja di sana? Iya, mereka sengaja ngebuat program ini biar orang-orang Indo, pokoknya pekerja asing lah, bisa datang ke negara mereka, membantu pertumbuhan ekonomi. Dan tentu aja, kenapa diharapkan pekerjanya dari Indonesia? Karena adanya persahabatan yang lama antara kedua negara ini yang saling membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Guys, saya sendiri juga merasa bangga ya apabila mereaction daripada video yang kita lihat tadi, dan rasa bangga luar biasa lihat semangat orang Indonesia dimanapun mereka berada, selalu kelihatan keinginan tulus untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Betapa besar hati dan kepedulian mereka yang ternyata bisa menginspirasi jutaan penonton. Di Jepang ada kisah yang viral banget tadi yang kita lihat tentang warga Indonesia yang terbukti sangat aktif ya, sangat aktif untuk membantu sampai mereka menjadi sorotan media lokal kerana kepeduliannya yang mendalam. Jadi perilaku ini sebenarnya jelas beda dengan warga lokal di Jepang sendiri yang lebih mementingkan diri sendiri. Jadi saya rasa bangga dan terpanggil untuk terus mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh orang Indonesia di dalam video yang seperti kita reactionkan tadi guys. Semoga sikap kepedulian dan rasa ingin membantu ini bisa untuk terus menjadi contoh nyata bagi siapa saja. Apa yang kita lihat, bantuan tidak diberikan kerana perbezaan bangsa ataupun agama, melainkan murni kerana nilai kemanusiaan yang sudah tertanam kuat di dalam setiap mereka yang membantu itu. Teruslah menyebarkan kebaikan agar semakin banyak hati yang tersentuh dalam termotivasi melakukan hal yang sama juga. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman berkaitan orang Indonesia? Sangat ramai yang ada di Jepang dan mereka memang sangat suka membantu walaupun mereka berada di mana sekalipun. Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.